Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini di 10 akhir bulan Ramadan, kita masuk hari ini hari yang ke-23 Ramadan. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Semoga ibadah kita semakin bersemangat, semakin istiqomah di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas surah Al-Baqarah sampai pada ayat hari ini insyaallah 151 sampai 153. Mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita setiap huruf pemberat timbangan kita di yaumil mahsyar kelak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan para sahabatnya, kaum muslimin. Apa nikmat yang Allah berikan dalam konteks ayat ini? Yaitu tahwilul kiblah, dipalingkannya, digantinya arah kiblat. Yang sebelumnya ke Masjidil Aqsa dipindah, dialihkan menjadi ke Masjidil Haram. Nah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena merupakan ujian terbesar bagi kaum muslimin.
Nah, keutamaan atau nikmat yang Allah berikan yang kedua kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana kami telah mengutus fikum di tengah-tengah kalian rasulan seorang rasul. Dari sini dapat kita pahami bersama bahwa rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Arsala yursilu artinya mengutus. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus. Di sini menggunakan arsalna, pakai domirnya kata gantinya nahnu. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk mengutus nabi dan rasul, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan perantara antara dirinya dengan rasulnya. Maka kemudian apa? Ada malaikat Jibril alaihi salam yang memberikan wahyu. Jadi ini kami di sini bukan berarti jamak. Jadi dalam bahasa Arab ada dua hal. Makna ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti nahnu, kami. Yang pertama, kata nahnu ini boleh digunakan oleh satu orang dengan tujuan litta'zim, untuk mengagungkan dirinya sendiri. Mungkin kalau bahasa kita, bahasa sopannya saya dengan kami gitu, padahal sendiri kan. Tapi dalam bahasa Arab itu kaidahnya ada bermakna dia sendiri menggunakan kata nahnu itu adalah litta'zim au mu'azzam li nafsihi, untuk diagungkan dirinya, pengagungan. Atau makna yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk melakukan itu, tetapi mengikut sertakan makhluknya yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan terhadap penjagaan terhadap Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Kok di sini kami? Maka di antara para ulama menyampaikan bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini juga melibatkan makhluknya yang lainnya. Kenapa Al-Qur'an ini bisa terjaga? Karena banyak orang yang menghafalnya. Jadi ketika ada misalnya pemalsuan ayat atau surah dalam Al-Qur'an, otomatis langsung terdetek. Ini bagian dari penjagaan. Jadi para hafizul Quran, mereka itu adalah para penjaga Al-Quran yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ketika dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana kami telah mengutus seorang nabi dan rasul. Yang maksud di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minkum, di antara kalian. Jadi nabi ini adalah manusia, minkum, dari manusia. Bukan dari malaikat. Bukan juga dari jin. Nabi dan rasul ini. Tapi dari manusia. Apa alasannya? Kenapa nabi dan rasul ini diambil dari manusia? Supaya bisa diikuti oleh manusia yang lainnya, oleh umatnya. Karena kalau seandainya diambil dari malaikat, ketika dia beribadah, pasti alasannya itu kan malaikat, kita kan manusia.
Gitu. Karena dia ma'ana illa basyarum mislukum, maka dalam ayat dikatakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, saya ini adalah manusia biasa seperti kalian. Illa annahu yuha. Tetapi apa? Perbedaannya Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulah minkum, di kalangan manusia. Artinya kalau Nabi melakukan ketaatan, ibadah, pasti ketaatan dan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu hendaknya bisa diikuti oleh umatnya. Agar apa? Bisa diikuti oleh umatnya. Dan kita bagaimana bisa mengikuti Rasulullah SAW? Apa tugas dan fungsi dari Rasulullah SAW? Yang pertama, yatslu alaikum ayatina. Yatslu alaikum ayatina. Bahwa kita merasa bangga. Ini harus kita tanamkan kepada dalam diri kita. Kita mesti bangga, bersyukur kepada Allah telah diutus kepada kita Nabi Muhammad SAW. Dan lebih bersyukurnya lagi adalah kita belum pernah bertemu dengan Nabi, kita belum pernah berbicara dengan Rasul, belum pernah dialog, tapi kita beriman kepada Rasul SAW. Ini nanti umat akhir zamannya kita semuanya ini yang akan dicari pertama kali oleh Rasul SAW, di mana umatnya Rasulullah mengatakan lawadittu, saya sangat-sangat ingin bertemu dengan ikhwani, saudara-saudaraku. Para sahabat yang lainnya mengatakan, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasul? La antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku itu yang aku dambakan bertemu dengannya adalah man amanabi, dia beriman kepadaku, walam yarauni, dan dia belum pernah melihatku. Artinya kita umat Rasulullah SAW, Rasulullah telah diutus dan kita pun beriman kepada Rasulullah SAW sekalipun kita tidak melihatnya. Karena belum tentu juga kalau kita melihat Rasulullah bertemu dengan Nabi beriman. Berapa banyak orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, bertemu dia dengan Nabi tapi tak beriman kepada Allah. Nah, maka kita mesti bersyukur kepada Allah dan Rasulnya. Yatslu alaikum ayatina, tugas pertama Rasulullah SAW adalah membacakan alaikum atas kalian ayatina. Yatslu berasal kata tilawah. Tilawah artinya membaca sekaligus berusaha memahami makna atau maksud yang terkandung dari ayat itu. Maka tugas Rasul adalah menyampaikan ayatnya lalu memberikan pemahaman kepada umatnya. Yatslu alaikum ayatina. Nah, di sini menarik bahwa yatslu alaikum ayatina, Rasulullah membaca Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada para sahabatnya dan para sahabat yang lainnya, kemudian mengikuti lalu kemudian menghafalnya.
Karena di awal-awal dulu kan tak ada mushaf. Mushaf kan tak ada. Bagaimana para sahabat membaca Al-Quran? Nah, dengan cara ngafal, didikte, kemudian dihafal. Maka turunnya ayat Quran itu diantaranya secara tadarrujan, bertahap. Kadang 5 ayat saja, kadang 1 surah yang pendek, dipotong-potong. Supaya apa? Dinusabbit, untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat. Begitu juga dengan umatnya, kita semuanya, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan cara membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim. Sekalipun tidak paham maknanya, baca saja, tetap dapat pahala insya Allah. Pertanyaannya, sudah 10 akhir Ramadan, sudah khatam berapa kali? Ya, sekali, alhamdulillah. Ya, juz 2 dari pertama. Masya Allah. Paling tidak ya istiqomah 1 juz 1 hari. Jangan sebulan sejuz. Insya Allah kalau bacaannya agak lancar, sedang-sedanglah, tartilnya 40 menit. Tak lama itu 40 menit. Atau 1 jam lah, tidak apa-apa. 1 juz, 1 hari 1 juz. Di bulan Ramadan ini bagaimana bisa khatam? Minimal 1 kali. Mungkin kita tidak bisa lah seperti seperti Imam Syafi'i, bisa menyelesaikan ya 1 hari khatam 2 kali. 1 hari khatam 2 kali, bukan 1 juz 2 juz. Jadi 1 bulan Ramadan itu 60 kali khatam. Dari mulai subuh sampai maghrib khatam 1 kali. Mulai dari maghrib sampai subuh khatam 1 kali. Gitu. Kita tak usah niru Imam Syafi'i. Sulit juga. Minimal lah 1 hari 1 juz. Cuman memang istiqomah itu susah. Kecuali yang punya istri istiqomah. Namanya istiqomah. Nah, jadi Rasulullah tugasnya ada membacakan ayat. Dan ketika membacakan ayat ini, ayat Al-Quran ini berbeda dengan bahasa manusia. Kita yakin nih ayat Quran nih, ini firman Allah. Ini firman Allah, Al-Quran nih. Orang Arab sekalipun yang pandai membuat syair, jago bahasa Arabnya, tidak bisa membuat ayat Al-Quran, walaupun 1 ayat saja. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya, karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita bisa benar-benar dekat dengan Al-Quran? Di dunia dekat, di akhirat pun dekat insya Allah. Inilah yang akan menjadi sahabat kita nanti di alam kubur. Al-Quran ini. Al-Quran ini yang akan menjadi sahabat kita. Dia akan berubah menjadi makhluk.
Tugas Nabi membacakan, tugas para sahabat mendengar lalu mengulang-ulang. Nah, ini tugas pertama. Wa yuzakkikum. Yang kedua, wa yuzakkikum, mentazkiyah. Tazkiyah itu artinya mensucikan, membersihkan. Apa yang dibersihkan? Hati. Maka nanti Islam ini adalah ajaran yang sasarannya itu adalah hati. Itu yang pertama kali. Sasaran dari Islam ini adalah hati, bukan fisik. Bukan fisik. Makanya ketika Nabi diutus pertama kali, bukan yang didakwai fisiknya. Kalau tak masuk Islam maka akan dipukul, disiksa. Tak pernah Nabi melakukan itu. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam memeluk agama. Tapi yang disentuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah hati. Maka kemudian apa? Pertama kali ketika orang ingin masuk Islam itu adalah dua kalimat syahadat, asyhadu, persaksian. Dan persaksian itu adalah dari hati. Maka nanti tazkiyah pertama kali bagaimana kita mentazkiyah hati kita, mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dari noda-noda kemaksiatan. Makanya Rasulullah mengatakan, idza akhta al-abdu, kalau ada seorang hamba melakukan satu kesalahan, satu dosa, maka akan ada nuqtatus sauda di hatinya. Ada titik hitam di hatinya. Fa idza istaghfara, kalau dia beristighfar, taubat dia kepada Allah, suqila qalbuh, maka hatinya kembali jernih. Fa in ada, kalau dia melakukan lagi, ditambah lagi, lebih besar lagi hitamnya. Kemudian dia tidak taubat kepada Allah, tetap dia melakukan salah dan dosa, maksiat. Taubatnya kapan? Entar aja. Entar terus. Tiba-tiba maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rona, ada rona, merana dia, rona, ada titik hitam yang banyak di dalam hatinya. Sampai tebal, sampai dia sulit untuk ditembus oleh hidayah. Ini kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, maka kemaksiatan itu, kalau Imam Al-Ghazali itu menyampaikan tentang anggota tubuh kita yang berpotensi melakukan kemaksiatan, salah dan dosa. Paling tidak ada 7. Mulai dari apa? Pikiran kita. Pikiran. Ya kan? Negative thinking. Nah, itu ternyata maksiat. Su'uzon kepada orang lain. Kalau udah su'uzon kepada orang lain, biasa udah sering su'uzon kepada Allah. Kan udah biasa dia su'uzon kepada Allah. Potensinya su'uzon kepada manusia. Kalau udah begitu biasanya meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Lalu kemudian mata. Ini juga sama. Potensi melakukan salah dan dosa banyak ini. Mata. Bisa melihat maksiat, buksiat, paksiat. Nah, ini banyak terjadi.
mata. Anak-anak muda ini juga sama. Anak-anak muda banyak berpotensi melakukan maksiat. Orang dewasa pun juga terkadang lebih parah lagi. Nah, maka kalau udah mata biasanya bermaksiat, hati itu langsung masuk ke hati dia. Kan biasanya ada pepatahnya dari mata turun ke hati. Hatinya yang kotor. Nah gitu. Maka dibutuhkan apa? Istighfar. Karena setiap kita ini, apalagi akhir zaman ini, sulit menghindari maksiat ini. Khususnya adalah maksiat syahwat. Ini harus ditazkiyah. Hati kita, kalau kita ibaratkan seperti sumur, maka di dalamnya itu ada lumut, ada sampah, ada batu-batu, airnya pun tidak jernih kan, maka harus dikuras dulu, harus dikuras supaya jernih dan bersih. Karena kalau tidak, potensinya banyak maksiat yang kita lakukan, disadari atau tidak. Maka dalam riwayat juga dikatakan, kalau orang itu melakukan maksiat, jarang melakukan maksiat, pas dia melakukan maksiat, biasanya merasa berat dia. Merasa berat. Tapi orang yang udah biasa melakukan maksiat, seperti dia di hidungnya hinggap lalat, kemudian dia tinggal begini saja, mudah sekali. Tapi orang bermaksiat itu sekali saja seperti akan ditimpa gunung. Artinya dia cukup luar biasa. Nah, sama mungkin seperti kita yang tak terbiasa ke tempat sampah, pembuangan sampah, kan baunya luar biasa. Pas kita mau buang sampah, itu ada mau muntah tuh. Ya kan? Tapi ternyata orang ada yang terbiasa. Bahkan makan di sampingnya pun biasa juga. Kenapa? Kenapa bisa makan di samping pembuangan sampah? Karena terbiasa itu. Kalau orang sudah dalam maksiat itu tidak biasa, itu ada sesuatu yang ini, ya berat gitu. Tapi kalau biasa, oh ini biasa. Bahkan bagaimana caranya supaya lebih biasa lagi, dicari caranya. Itu bahaya. Ini maka ditazkiyah hati kita. Ya, hati kita. Kita bersama. Banyak sekali maksiat. Belum lagi dari lisan. Lisan kita. Maksiat dari lisan. Menyakiti orang lain. Zalim pada orang lain. Berkata-kata kotor. Bahkan mungkin kesalahan lisan kita kepada anak kita. Itu sebuah kesalahan. Kita ngatain anak kita, anak-anak kita. Bodoh benar Pak jadi anak. Bodoh benar katanya. Iya. Anak siapa kok bodoh benar? Dia sendiri nanya. Ini anak siapa kok bodoh benar katanya kan? Atau dia nanya, ini nakal banget, nakal sekali, anak siapa? Yang lebih parah lagi, najis mughalladzah. Tahu maksudnya? Najis mughalladzah yang disebutnya kepada anaknya, ya kan? Tak usah dicontohkan itu. Najis mughalladzah, najis berat. Itu dikatakan kepada anaknya. Itu luar biasa. Dan itu juga bagian dari doa. Bisa jadi pas waktu itu malaikat mencatat, makbul kata malaikat. Benarlah dia. Karakter dan sifatnya sama. Bisa jadi. Dan itu adalah bagian dari kemaksiatan.
ketika mengata-ngatain apa? Yang tidak baik kepada anak sendiri. Apalagi pada anak orang lain. Nah ini ya begitu juga seorang istri potensi melakukan maksiat juga. Misalnya memarahi suaminya, membentak-bentak suaminya. Bidadari itu cemburu. Orang yang beriman kemudian dibentak-bentak oleh wanita di dunia, oleh istrinya. Kata bidadari, cepat-cepatlah dia meninggal. Jadi kalau bapak-bapak dibentak, dimarah-marah sama istri, mana yang didahulukan? Doanya bidadari supaya cepat. Dan itu adalah bagian dari kemaksiatan. Begitu juga mungkin ya pukulan-pukulan tanpa ini kepada orang lain, termasuk kepada ya pasangan, itu adalah sebuah kemaksiatan. Dan ini tazkiyah. Yang menjadi pertanyaan, kapan pasangan suami dan istri minta maaf? Suami minta maaf kepada istri, istri minta maaf kepada suami. Kapan waktunya? Biasanya setahun sekali. Maaf ya bang, setahun sekali. Itu kalau sebelum minta maaf dia meninggal dunia, itu belum jelas dia dimaafkan atau enggak. Nah maka kalau bisa kita usahakan kalau pas melakukan salah langsung minta maaf seketika. Itu sangat luar biasa. Fa'fu anhum wastaghfir lahumullah. Jadi bagaimana kita langsung minta maaf ketika melakukan kesalahan. Ketika kesalahannya kepada Allah langsung minta maaf, kepada kesalahan manusia langsung minta maaf juga. Khususnya di bulan Ramadan ini yang kita harapkan dua hal. Maaf dari Allah dan maaf dari manusia. Maka nanti kembali menjadi fitrah, suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini keutamaannya. Bagaimana mau kembali kepada fitrah kalau maaf-maafannya di bulan Syawal? Masih ada tanggungan-tanggungan di bulan Ramadannya. Antara suami dan istri, begitu juga anak kepada orang tua. Ini mungkin lebih banyak lagi. Anak kepada orang tua. Potensi melakukan maksiat. Ya kan? Menyakiti hati orang tua misalnya. Tapi orang tua sudah meninggal, bagaimana? Ziarahi kuburnya. Ziarahi kuburnya bukan minta maaf ke kuburannya itu. Mendoakannya. Dan kita melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan, ketaatan, tidak perlu pakai khususon ila ruhi abi wa ummi, tak perlu. Otomatis sampai. Kenapa? Karena anak itu adalah amal solehnya orang tua. Dan bagaimana kita sebagai orang tua juga harus punya amal soleh. Amal solehnya apa? Anak-anak kita, anak cucu kita, itulah amal soleh kita. Makanya Nabi Nuh alaihissalam ketika banjir, anaknya ingin naik bukit, dipanggil, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, ayo naik ke sini. Tidak mau dia, tidak mau beriman. Lalu setelah itu
dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan siksa dia ya Allah. Innahu min ahli, dia itu keluarga saya ya Allah, anak saya ya Allah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu soleh. Silakan buka surah Hud ayat 46. Surah Hud ayat 46. 45-nya, 45 46. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Nabi Nuh alaihissalam berdoa dia kepada Tuhannya, mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya dia adalah anakku ya Allah, min ahli, keluargaku ya Allah. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Janjimu benar ya Allah dan engkau maha bijaksana. Minta kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Ayat 46-nya. Qala, Allah berfirman, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Dia ini bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu soleh. Dia ini adalah amal yang tak soleh. Jadi anaknya ini bukan amal soleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Jangan sampai engkau jadi orang jahil. Wahai Nuh. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Anak kita ini adalah amal solehnya kita. Kalau dia melakukan kebaikan, pahalanya ngalir pada orang tuanya. Makanya di antara hadis disebutkan apa? Bahwa idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam meninggal dunia, inqata'a amaluhu. Amalnya terputus, dia tidak bisa melakukan amal kebaikan illa min salasin, kecuali 3. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini para ulama mengatakan infak, sedekah, wakaf yang ngalir. Sedekah jariyah. Walaupun meninggal dunia tetap dia ngalir terus. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Orang ngajarkan ya orang lain kebaikan, diikuti. Atau misalnya ngajak orang lain, ayo kita sholat berjamaah. Dia tak pernah mengajak jamaah ke masjid, ditarik dia, diajaknya ke masjid. Akhirnya dia istiqomah di masjid. Selama dia ini melakukan kebaikan itu, sholat berjamaah, yang ngajaknya tadi udah meninggal dunia, pahalanya tetap ngalir. Sholat berjamaahnya itu kalau satu kebaikan. Bayangkan kalau banyak kebaikan yang dilakukannya. Ngajak orang lain, ibu-ibu ikut pengajian yuk, ikut dia. Ini luar biasa. Bahkan dalam hadis disebutkan, li'ayyahdiyakallahу bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Seandainya orang lain dapat hidayah gara-gara sebab ajakan kita, itu lebih baik daripada onta merah. Dalam riwayat yang lain, lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tua. Ini anak soleh ini, dia mendoakan, dia melakukan kebaikan, ketaatan. Ini karena dorongan orang tua, bimbingan orang tua. Nah maka ya amal solehnya ngalir terus, karena dia amal soleh. Tapi kalau kita sudah anjurkan kebaikan, kita sudah bimbing, tapi ternyata hidayah belum masuk, maka dalam hal ini sama seperti kasus Nabi Nuh alaihissalam ini. Udah diajak, udah didakwai supaya beriman, tapi tetap tidak beriman. Itu sudah kembalikan kepada Allah.
orang tua sudah berlepas tangan. Orang tua sudah berlepas tangan. Tapi kalau melakukan kebaikan, itu adalah amal ketaatan orang tua sebenarnya. Amal jariahnya orang tua, anak itu. Na'udzubillah, kalau yang diajarkan itu adalah kemaksiatan kepada anaknya. Cara menjebol ya kunci mobil, apa namanya? Bagaimana jebol kah? Diajarkan, itu dipraktekkan misalnya. Turun temurun. Wah, itu amal, bukan amal jariah, amal soleh jariah. Dosa jariah itu. Kan dia ngajarkan lagi ke yang lain, rupanya banyak murid-muridnya. Dosanya dosa jariah. Wah, ini sangat luar biasa. Maka disitulah potensi tazkiyah itu sangat penting sekali. Kita bagaimana membersihkan diri kita, juga keluarga kita. Tugas Rasulullah yang ketiga, kembali pada ayat itu adalah ya, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Dan Rasulullah SAW tugasnya adalah mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah. Ulama mengatakan ini adalah hadis Rasulullah SAW, panduan. Ini yang kemudian diajarkan. Dan kita bagaimana terus berinteraksi dengan Al-Quran dan berusaha untuk menggali makna yang terkandung di dalamnya, dan berusaha untuk maksimal untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran itu, hukum-hukumnya dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan ya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia Allah akan mengajar kalian sesuatu yang kalian tidak tahu. Yang sebelumnya kita tidak tahu tentang agama, setelah banyak ikut kajian kita bisa memahami ya ilmu agama. Sebelumnya tak mengenal Allah, lebih mengenal lagi Allah Subhanahu wa taala. Belum mengenal jauh Rasulullah, setelah ikut pengajian lebih mengenal lagi. Maka kemudian kita sampaikan lagi kepada anak keturunan kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Maka semuanya itu adalah aktivitas yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Maka Allah akan berikan ilmu kepada kita. Dari ya, akan ada inspirasi nanti, inspirasi kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Semakin hati kita bersih dan hati kita senantiasa dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi mengapa sikap istiqomah sangat diajukan dalam Islam, dan bagaimana cara untuk meraih atau melaksanakan perintah Allah kapanpun maupun di mana kita berada agar tetap konsisten. Yang kedua, bagaimana cara menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain yang disebutkan dalam hadis dari Muslim yaitu nomor 2 mulutmu adalah harimau, namun perjalanan yang dosanya membuat menjadi balik menjadi bersama warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana istiqomah? Memang berat. Rasulullah mengatakan, "Fastaqim kama umirta." Nah, ayat Quran nih. Istiqomahlah. Itu ayat itu dalam surah Hud. Istiqomahlah kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, sayyabatni hudun wa akhwatuha. Kepala saya ini beruban gara-gara ayat ini, surah Hud dan saudara-saudaranya. Gara-gara ini rambutnya putih Rasulullah SAW, gara-gara istiqomah ini. Itu berat, Nabi. Jadi bapak-bapak yang banyak rambutnya putih mungkin karena istiqomahnya ini.
Beban itu sampai jenggot-jenggotnya putih. Nah, ini nah, tapi yang perlu kita ini kan bisa dibuka dalam surah gambaran istiqomah ini dalam surah Al-A'raf ayat 171. Al-A'raf 171. Bukan. Al-A'raf ayat 176. Ayat 176. Al-A'raf ayat 176. Ya. Surah Al-A'raf, bukan yang Fastaqim kama umartanya, bukan. Ini terkadang apa? Al-A'raf 175, 176. Watslu alaihim naba alladzi atainahu ayatina. Watslu, bacakanlah kepada mereka naba'a, informasi, kabar, alladzi atainahu ayatina, yang dia telah diberikan ayat-ayat kami, mendapatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah beriman nih. Udah melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah. Fansalakhu minha. Dia udah paham, tapi kemudian fansalahu, insilah. Artinya insilah ini melepaskan diri. Ibaratnya kalau insilah ini nanti kalau kita Idul Kurban itu kan motong kambing, diikat kakinya, lalu kulitnya ditarik ke bawah. Nah, itu fansalakho, itu lepas kulit dengan dagingnya tak ikut. Nah, orang yang diberikan keimanan, yang sebelumnya dia paham tentang Islam, tapi kemudian kok dia melepas diri. Kalau sudah melepaskan diri itu karena tidak istiqomah itu tadi kan. Fa'atba'ahu syaiton. Dia akan diiringi, dipepet oleh setan. Fakana minal ghawin, dia akan ghawin. Dia akan tersesat. Kalau sudah begitu biasanya dia sudah meninggalkan iman, tidak berusaha untuk menjaga istiqomah dengan keimanannya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami ingin, kata Allah, pasti akan kami angkat derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Masalahnya apa faktor utamanya? Dia sendiri yang menghinakan dirinya sendiri. Wattaba'a hawahu, dan yang kedua dia ngikuti hawa nafsunya. Jadi dia menghinakan dirinya sendiri dan dia, kata Allah, mengikuti hawa nafsunya. Kalau sudah begitu apa? Dia mungkin karena ndak enak, ndak apa, ada kawan, ayo kita minum sejak sikit ya kan? Setengah botol. Ya, karena ndak enak, ayolah kita ini. Ya kan? Atau kita pengen banget. Kita ndak bersabar untuk itu. Ikuti hawa nafsu. Famasaluhu, itu biasanya orang itu sulit untuk istiqomah di situ. Famasaluhu, perumpamaan orang seperti itu kamasalil kalbi, seperti kalbi. Anjing ini. Artinya memang ini ayat Quran, dilihat itu. Bukan saya menyebutkan. Ini perumpamaannya seperti kalbi, pakai kaf, bukan kof ya. Kalau kof itu artinya hati, kolbun. Makanya nanti kalau menyebutkan jangan manajemen kolbu, jangan manajemen kalbu. Kalbu saya mengatakan, wah itu kalbu saya katanya. Manajemen kolbu, bukan kalbu. Beda dalam bahasa Arab, kof dan kaf. Mereka itu yang tak mau istiqomah seperti itu.
Intahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Kamu buru dia, lidahnya tetap menjulur, engkau tinggal pun tetap dia julur juga. Wah, itu perumpamaannya ini sangat luar biasa ini dalam ayat Al-Quran. Orang yang meninggalkan keimanannya, gitu kan. Kemudian apa? Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Itu perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka kemudian kita dalam surah yang perlu kita jaga, pertama doa terus kepada Allah kita. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, tak ada jaminan kita ini meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beriman. Makanya yang selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim itu. Nah, bagaimana caranya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita dekat minan nabiyyin, ngikuti ajaran Nabi. Wasiddiqin, orang-orang jujur kita dalam beragama. Wasyuhada, wassolihin, bersama orang-orang soleh. Sering-sering dekat dengan orang-orang soleh. Maka insya Allah Allah bisa mengistiqomahkan. Karena kalau tidak dengan sama orang soleh, contohnya begini. Misalnya ada seorang bapak-bapak, dia tugas ke lain kota, ke Riau, dekat Singapura sana, selama 5 bulan. Mudah-mudahan contoh itu tak ada yang di sini. 5 bulan sendirian. Dia nginap di apartemen. Lalu di situ ada seorang wanita cantik berpakaian mini datang bawa teh setiap hari. Kira-kira kuat tak imannya? Mungkin hari pertama kuat, hari kedua kuat, kemudian seminggu, 2 minggu sendirian itu, lama-lama luntur juga itu. Itu kalau sendirian. Tapi kalau dia berdua, dia bertiga, salah satu contohnya mungkin bisa dekat-dekat lampu merah Pelamboyan sana, agak ke sana sedikit, coba duduk sendirian di kafe remang-remang. Kalau sendirian itu bakal banyak yang menghampiri. Coba ramai-ramai, tak berani dia. Sekali disamperi, iman kuat, ya kan? Lama-lama tak kuat juga kan, gitu kan? Nah ini dia. Maka duduk-duduk dengan orang soleh ini, dengan orang-orang baik ini penting, ya, bersama orang-orang baik. Karena kalau enggak, bakal banyak godaannya. Ya. Walaupun kita tidak menutup diri, kalau bisa bagian dari dakwah kan gitu. Nah, cuman kalau tak kuat janganlah berdakwah di tempat itu. Nah itu ya, ini pentingnya kita kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah akan berikan kebaikan dan keistiqomahan pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih muda dulu. Itu termasuk tidak menyukai pemasuki atau tidak mengukur anaknya, dia akan memberi. Atau sebaliknya, anak juga seperti orang tua Indonesia tidak menyukai, tidak memusuhi dan tidak mengukur orang tua. Ini dalam kategori karena orang menjelaskan juga kalau kita tidak
sering Allah selama 3 hari kita berusaha. Ada hal yang seperti ini berbuat dengan anaknya apa juga sama dengan Allah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengatasi hal demikian itu bagaimana? Iya, ya. Ya memang ini agak berat nih pertanyaannya. Jadi orang tua bermusuhan dengan anaknya atau anak memusuhi orang tua. Dalam bab ini akhlak itu ada anak yang durhaka pada orang tua. Tapi ada juga orang tua yang durhaka pada anak. Itu ada juga. Pada hakikatnya, prinsipnya, anak itu wajib hormat, taat pada orang tuanya selama tidak bermaksiat kepada Allah. Selama tidak bermaksiat kepada Allah. Kewajibannya adalah taat. Masalah perasaan-perasaan itu mesti dihilangkan. Itu prinsipnya sebenarnya. Anak kepada orang tua, selama orang tua tidak bermaksiat kepada Allah, maka perasaan apa-apapun itu, ya kan, maka itu harus dihilangkan. Jadi orang tua harus dinomorsatukan. Jangan sampai orang tua dinomor sekiankan. Karena taat kepada orang tua ini sama diletakkan setelah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik. Bagaimana kalau lebih dari 3 hari? Tetap berdosa dia dan dosanya besar. Ya, maka anak mengalah. Itu yang ini. Jangan anak kemudian ego pada orang tua. Nah, ini sangat penting prinsipnya. Orang tua yang memusuhi anak bagaimana? Ini juga batasannya sampai 3 hari. Tidak tegur sapa. Maka nanti siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam itu adalah yang terbaik. Nah, terkadang cuma masalah apa biasanya? Kadang masalah-masalah sepele. Itu bisa bermusuhan. Itu banyak terjadi. Nah, ada juga orang tua yang durhaka pada anak. Apa itu? Orang tua yang tidak mendidik anak-anaknya dengan baik, membiarkan anak-anaknya dalam kemaksiatan. Ini termasuk durhaka orang tua pada anak, membelikan pakaian anak-anaknya, khususnya anak gadis, pakaian yang membuka aurat. Ini dekat-dekat Lebaran gitu ya. Biasanya anak-anak gadis udah beli yang pakaian seksi aja, kata orang tuanya. Itu malah ngajarkan dosa itu. Nah, ini penting, itu durhaka juga pada seharusnya dibimbing yang baik, tapi kemudian itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Di antaranya ya harus sama-sama membersihkan hatinya. Harus itu sama-sama. Orang tua sudah mungkin dia melakukan kesalahan, sama-sama udah saling memaafkan saja, itu akan lebih bagus. Karena mau sampai kapan, mau dibawa kapan gitu masalah kebencian dan seterusnya. Ridhoi, orang tua ridhokan, ikhlaskan. Itu keutamaan yang sangat luar biasa. Anak ridhokan, ikhlaskan. Insya Allah kalau udah begitu akan mendapatkan ya kebahagiaan dunia dan akhirat insya Allah. Yang itu Pak ya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataukah sholat tidak tertutup terjadi waktu Islam Iya. Tadi kan mengenai kiblat dari tidak sholat dari malam kan termasuk berat. Buka kiblat itu berat. Dari itu kan
historisnya seperti itu dari zaman Ibrahim dan ini kejadian-kejadian di masyarakat tentunya sebelum awal itu Ya panjang, ini panjang nih. dua jalur. Tiga. Di Google Itu. Ya singkat saja, prinsipnya Masjidil Aqsa itu sebenarnya itu adalah kiblat pertama umat Islam sepanjang masa sebenarnya. Sepanjang masanya, nah itu adalah Masjidil Aqsa. Wabil khusus itu ketika ya kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sebenarnya sudah ada masjid itu. Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan. Ada yang mengatakan bahwa yang membangun masjid itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam, ada yang mengatakan Nabi Nuh alaihissalam, ada yang mengatakan Nabi Daud, Nabi Daud alaihissalam. Itu sudah ada kiblatnya dan rata-rata itu ada prosesi sholatnya. Makanya sampai kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam juga ada sholatnya, walaupun nanti tata caranya yang berbeda. Itu sepanjang sejarah itu menjadi kiblat. Ya, Masjidil Aqsa itu. Lalu kemudian ya Nabiullah Ibrahim kemudian diminta hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Qawaid Ibrahim itu membangun di Ka'bah. Itu. Membangun Ka'bah itu menjadi sebuah peradaban ininya. Nanti bagaimana sinkronisasi? Nah, ini butuh fakta sejarah juga. Ini butuh penjelasan panjang juga. Yang jelas kalau Allah katakan dalam surah Al-Isra itu adalah Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dan ketika di Masjidil Aqsa itu Nabi Muhammad dipertemukan dengan beberapa nabi, termasuk Nabi Idris alaihis salam. Dan Nabi menjadi imamnya. Ini sangat luar biasa. Termasuk Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini mungkin penjelasan Syekh Palestina kemarin enggak bahas itu mungkin ya. Nanti mungkin perlu ini, dan itu banyak perbedaan-perbedaan itu sangat banyak sekali. Tentang Masjidil Aqsa. Yang jelas itu kiblatnya pertama umat Islam. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Oh, satu lagi terakhir Pak. Terakhir. Saya mau menanyakan, ini ada beberapa kalimat. Contohnya ayakulu namaka itu diulang-ulang di beberapa ayat. Seperti peringatan. Kemudian di Musalah itu yang jelas sekali di surat Musalah yang mengatakan bahwa Bailul itu kepada maksud saya yang saya tanyakan, apa maksud dari pengulangan ayat itu? Seperti di ayat ini juga Ustaz, di Ar-Rahman itu kan diulang-ulang juga. Nah, kalau di Ar-Rahman mungkin kebaikan, tapi kalau yang seperti di Bailul ya, yang di ayat yang ulang di Yasin juga ada, itu kayak peringatan juga. Minta penjelasannya. Iya. Namanya nanti dalam ulumul Quran ada bab tikror al-ayah waswar. Ada pengulangan ayat. Ada pengulangan ayat lafaznya yang diulang. Ada yang redaksinya lafaznya berbeda tapi maknanya sama. Gitu. Ada yang lafaz dan redaksinya agak berbeda tapi maknanya sama, tapi pengulangan juga. Tapi yang jelas prinsipnya pertama dalam ayat Quran sebenarnya tidak ada pemborosan kata, pasti ada hikmahnya. Misalnya kalla saya alamun
summa kalla saya'lamun. Ini kan sama, lafaznya diulang. Kalau lafaznya diulang berarti itu adalah takkid, penguat, dikuatkan. Jadi antara nanti dalam redaksi dalam bahasa Arab, dari kaidah ilmu nahwu, itu misalnya darabtu Zaidan. Saya memukul Zaid. Ya. Misalnya bahasa Indonesia juga ada pengulangan. Betul. Nah, itu diulang-ulang. Itu penguat. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu biasanya pengulangan sejarah, misalnya kisah Nabi Adam dengan iblis, itu ada di beberapa surah. Itu pengulangan juga, hampir beberapa lafaznya sama. Itu adalah penguat. Yang pertama hikmahnya adalah sebagai penguat, yang kedua sebagai ibroh. Jadi setiap orang membaca di setiap ininya itu ketemu. Dan itu berarti menunjukkan perkara itu dahsyat. Contoh misalnya terkait dengan hari kiamat itu diulang ratusan kali. Dengan redaksi yang berbeda-beda. Ada al-waqi'ah, al-haqqah, at-tammah, ya kan? Itu banyak. Al-qari'ah. Ya. Nah, ini juga adalah bagian dari ya pengulangan dan tujuannya supaya ketika kita membaca langsung mengingat. Kemudian menguatkan kembali bahwa perkara itu adalah perkara yang dahsyat. Sebenarnya kan dalam Al-Quran cukup sekali saja, tapi kenapa diulang? Itu dia di antara hikmahnya. Jadi supaya berhati-hati terhadap hal itu. Nah, ya. Inna ma'al usri yusra, itu pengulangan juga. Tapi nanti pasti secara ilmu balaghah pasti ada makna tersiratnya. Itu nanti akan ada dalam bab ilmu bahasa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.